Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyono SPD, Guru PJOK SD Negeri Biji, Kecamatan Baglen, Kabupaten Purworejo. Saya peserta diseminasi PPKG PJOK Angkatan Kedua yang tergabung dalam kelas 1 dengan fasilitator Kak Arpi Setiawan Santoso. Kali ini saya akan memaparkan RTL PKG PJOK dalam kombel di sekolah kami dengan program Bugar Bersama Pijar. Intensitas latihan kebugaran untuk mengukur denyut nadi. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru kelas dan guru mapel SD Negeri Biji yang tergabung dalam komunitas Pijar Biji Belajar. Terima kasih sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, dan ucapan terima kasih yang berikan pada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyelenggarakan, telah mengkondisikan teman-teman untuk berkumpul sejenak sebetulnya masih istirahat santai-santai. Pada kesempatan ini saya mohon untuk bermusyawarah atau berkolaborasi nanti untuk menyampaikan atau memberikan masukan yang menjadi program saya selama menjadi peserta diseminasi PPKG PJOK. Ini gelombang yang kedua, saya tergabung dalam kelas 01. Ini fasilitatornya Bapak Arpi Setiawan dari Buko. Selanjutnya saya nanti mohon untuk Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan, motivasi kepada saya dan teman-teman agar supaya nanti pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti berkaitan dengan kombel atau pembelajaran yang berdiferensiasi untuk kepentingan anak-anak didik kita ini bisa berjalan dan berlangsung dengan baik, lancar, dan tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa tercapai. Pada yang kemarin Kepala Sekolah mohon untuk diberikan motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Biji, semuanya saja yang kami hormati, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu memenuhi permintaan kami untuk berkumpul di sini, di mana akan kita laksanakan pelaksanaan diseminasi dari Pak Triyono. Dengan adanya Pak Triyono mengikuti PKG PJOK. Tidak lupa pada siang hari ini yang rasanya panas karena baru saja kita makan, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan di sekeliling kita, atas rahmat dan hikmahnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa juga kita aturkan sholawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Bapak Ibu, terima kasih sekali kepada Bapak Triyono yang saat ini sudah siap untuk memaparkan RTL-nya nanti. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali atas berdirinya Biji Belajar, karena untuk pembuatan kombel khususnya Bu Siti terima kasih sekali karena kita semua bisa membuat kombel ya, tapi
kita tidak semua memenuhi syarat untuk membuat kobel, karena dengan adanya hubungannya dengan PMM ya Bu Cindy, jadi kita bisa membuat, namun tidak semua memenuhi syarat untuk membuat kobel. Dan alhamdulillah untuk Bu Cindy bisa memenuhi syarat untuk membuat kobelnya, sehingga saat ini kobel kita yaitu pijar sudah berdiri. Dan selanjutnya Pak Triyono, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi, di mana Pak Triyono kita tahu bahwasanya saat ini merupakan guru yang senior sudah, istilahnya guru yang sudah senior yang tinggal beberapa pekan tahun saja seperti itu semangatnya. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya untuk teman-teman yang lain mudah-mudahan segera terinspirasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Triyono saat ini, sehingga kobel kita, kobel pijar ini terlaksana istilahnya secara rutinitas. Nanti selanjutnya barangkali bisa istilahnya melompat tidak hanya satu sekolah saja, karena pada saat kemarin kita dinyatakan sebagai sekolah transformasi, itu pada saat ini kita mempunyai SD Imbas yang jumlahnya tidak sedikit ya Bu Cindy, yaitu ada 10 SD Imbas yang termasuk di Imbas kita. Untuk itu sekali lagi Pak Triyono terima kasih, dan mohon dengan sangat mulai saat ini monggo mari kita berlomba-lomba untuk belajar mengisi kobel yang kita punya. Saya, Bu Yuli dan juga Bu Sarian pun walaupun sudah seperti ya lebih dari Pak Triyono, saya pun juga akan berusaha gimana caranya besok tetap kita mengisi kegiatan ini Bu Yuli, Bu Sarian mungkin masih ada kesempatan ya, kita nanti secara bergilir untuk mengisi kegiatan kobel yang kita punya. Saya kira seperti itu saja, nanti segera akan disampaikan MPL dari Pak Triyono. Dan terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan sekali lagi hari ini merupakan awal dari kita melaksanakan dan mengisi kegiatan yang ada di kobel pijar kita. Terima kasih, dan selanjutnya monggo Pak Triyono untuk dilaksanakan, sehingga nanti kepada teman-teman dan juga termasuk saya yang mungkin dalam hal ini terus terang istilahnya pengalaman-pengalaman yang baru-baru mungkin saya tidak menerima langsung dari istilahnya itu workshop atau penataran, nanti dengan adanya teman-teman yang menyampaikan dari perolehan yang baru-baru ini, mudah-mudahan kami pun ikut bisa mengikuti seperti yang seharusnya sekarang dilaksanakan. Dan terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memotivasi saya sehingga saya jadi lebih semangat lagi. Mudah-mudahan tugas diseminasi yang saya laksanakan, saya ikuti ini nanti sampai bulan Desember bisa full, bisa selesai. Jadi awalnya memang tanggal 23 September, jadi sekitar 23 September, nanti selesai tanggal 16 Desember. Jadi cukup lumayan. Jadi ada 19 Zoom meet, kemudian 1 minggu kemarin sudah tatap muka. Alhamdulillah ini memasuki sesi agak menjelang akhir modul 3. Jadi modulnya segini ya, ini saya pelajari
mudah-mudahan bisa nanti bermanfaat. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kok besoknya tegang banget. Nanti untuk ibu kepala sekolah tetap berkenan lah untuk mendampingi kita supaya kegiatan ini bisa berjalan. Izinkan saya sambil berdiri ya. Ini saja untuk mencarikan suasana kita tegang banget. Nanti kita istilahnya dalam pertemuan speaking nanti kita dibagi di sini dari satu-satu. Setelah mendapatkan selembar kertas itu nanti mohon nanti ditulis punya mengapa dan karena. Ya, nanti yang sini ini mengapa ya? Mengapa, yang sini karena. Nanti dibuat tulis dulu mengapa yang sini karena. Saya ikut tulis ini benar tuh. Yang sebelah timur mengapa? Ya, sudah selesai semua tulis. Jangan terlalu dipikirin, dimet santai saja. Ini kanggo penyokoy suasana sholat pada gampang. Santai aja ya, ibu-ibu. Ini bapak-bapak yang cici kok. Sudah selesai Mas? Ya, terima kasih. Nanti langsung saja untuk sampaikan yang sebelah sini kan mengapa, nah sini karena, berapa sini pertanyaan, ini jawabannya. Nanti dimulai dari Putri ya. Pilihnya jangan di depannya lah, nanti bisa yang penting tempat ini ya, tempat ini ya. pakai ini dia enggak disampaikan dulu pertanyaannya, nanti jawabannya untuk saya pilih ya. Dua, ayo dibacakan pertanyaan dibacakan dulu. Mengapa Anda tidur? Kurang kendali mengapa? Mengapa Anda tidur? Karena diriku berharap lebih baik. Ya memang. Betul ya, pertanyaannya dari Budi dijawab Budi, mengapa kamu Tidur. Mengapa kamu tidur? Karena Diriku berharap lebih baik. mereka butuh istirahat ya. Dia sama sekali. Mas ya. Memang nggak direncanakan tapi kok ya, sekarang Bupati mohon menyampaikan dibaca dulu. Mengapa pembelajaran harus hidup atau harus aktif? Nah ini ya. Huruf fisik. Karena saya malu. Ya kan dong, kok ya? Orang sini mau jalan ini kok nyambung gitu. Yuk, sekarang begini. Mengapa kamu bahagia sekali? Karena pernah sakit yang lama. Apa hubungannya? Karena pernah sakit yang lama. Karena rumah sakit yang lama. Mengapa kamu bahagia? Oh, karena pernah sakit yang lama. Sekarang saatnya Ini kok kan apa ya? Sehari apa ya? Chemistry terbentuk hubungan yang aku ini sama-sama. Saya nggak ngerti ya saya. Dia mengapa uang banyak? karena saya haus. Mengapa uang banyak? Karena saya haus. Ini hubungan. Harus kaya. Ya, terima kasih ibu yang telah mengisi apa ini seperti atau situasinya tidak tegang
Kita akan saya materi Masih mikir. kita saya untuk berdiri dan nanti ibu-ibu bisa apa ya menyimak apa yang saya sampaikan. Setelah apa yang saya sampaikan nanti kok sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan jangan saya tidak bisa jawab karena yang tak masukkan supaya nanti program yang saya cetuskan nanti bisa didukung dengan ibu-ibu sekalian. Ya, PKB juga ini rencana tidak lanjut ya PKB pengembangan profesion ya, pengembangan kompetensi guru pendidikan olahraga dan kesehatan bukan bersama bijak ya. Kalau dulu mungkin sudah sampai ke tengah sehat makanan sehat bersama bijak boleh ya. Tapi yang akan disampaikan ini bukan bersama bijak dengan intensitas aktivitas kebugaran pengukuran denyut nadi. Ini nanti bentuknya latihan-latihan tentang kebugaran biar anak-anak kita nanti sehat dan bugar. Dan ini nanti ada pengukuran denyut nadi sebelum dan setelah aktivitas. Ya. Nah, ya, ini latar belakangnya. Kegiatan dan budaya peserta didik sangat penting dan perlu mendapat penelitian di SMPG. Oleh sebab itu diperlukan aktivitas gerak yang dapat menunjang kebugaran. Ini untuk kesehatan dan kebugaran. Sehat kalau bugar itu mungkin ada sehat dia bugar. Bukan sehat. Sehat dulu baru bugar. Jadi gimana yang sehat kalau kebugaran? Kesehatan dan kebugaran. Ya, tinggi juga. Orang yang sehat belum tentu juga. Ibu itu mungkin sehat tidak pernah sakit, tapi setelah di tes kebugaran ternyata tidak juga kurang karena nanti bisa tes apa. Kemudian masih ditemukan terjadi yang malah bergerak atau mager ini sehingga sangat mempengaruhi tingkat kebugaran. Oleh sebab itu dibutuhkan pengertian dan pemahaman pada peserta didik untuk aktivitas agar diperoleh tingkat kebugaran yang baik. Memang dipenuhi ya di SMP ada beberapa, tidak banyak beberapa itu 1, 2 beberapa anak-anak yang gerakannya itu kurang. Ya. Sebenarnya dia sehat, jangan sakit artinya nggak pernah sakit tapi kurang juga ya. Nanti dalam program ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kebugaran peserta didik kita. Selanjutnya tujuan yang pertama menjadikan peserta didik aktif dan kreatif dalam aktivitas jasmani sehingga diperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Yang kedua menanam kesadaran pada peserta didik betapa pentingnya kebugaran tubuh agar dapat beraktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ini yang kedua itu makna dari kebugaran. Jadi orang yang bugar itu ya, dia melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari tidak akan merasa kelelahan yang berarti. Ada yang tidak terlalu capek banget, ya, harus merasa capek itu tanda-tanda tidak bugar. Ya, ada kalau sudah melakukan kesel banget, ya, nanti istirahat bentar akan pulih lagi. Itu yang bugar. Tapi kalau sudah bocor, puasanya boleh 5 hari kadang-kadang seminggu, 3 hari baru kita merasa kepenak naik. Yang kita bisa jadi dapat mengetahui tingkat kebugarannya nanti lewat penghitungan denyut nadi, ya. Kemudian menentukan karakter proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini. Jadi peserta didik mandiri gotong royong yang bisa melalui pasasi dan kombinasi pola pengembangan gerak dasar lokomotor, manipulasi dan latihan kebugaran jasmani. Ini sering dalam pembelajaran naik kelas 1, 2, 3 itu fokusnya kan gerak, 3 aspek gerak lokomotor, dan sirkulasi. Kemudian sasarannya yang akan kita tes ini tetapi kelas 5 dan 6.
Ya. Selanjutnya tentang capaian masyarakat dan hasil yang didapat untuk tiap tujuan alurnya. Jadi kemudian tujuan proyek ini disampaikan ya pada saat seperti ini, musyawarah lewat tombol. Ya. Kemudian berdasarkan pada kegiatan pembelajaran ya, saya P5 ya. Jadi, maksudnya P5 bukan pelajaran kokurikuler ya, tapi P5. Kemudian pengumpulan informasi ya, misalnya pada waktu upacara bendera atau lewat papan informasi dibaca, dibacakan atau memori bahwa akan dilaksanakan tentang pengumpulan denyut jantung atau denyut nadi. Denyut jantung kok harus dikasih itu? Jantung ini upaya nadinya kosong. Bus seluruh tubuh. Dan guru kelas dan mantau baik memfasilitasi dan berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan yang telah disepakati. Nanti kita bagi-bagi untuk tiap, karena ini nanti dibuat pos-pos, jadi tiap pos ada yang salah satu guru menunggu untuk mengamati dan menilai ya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dan pengembangan dan umpan balik ini menyampaikan materi tentang komponen kebugaran. Ya, ini sudah disampaikan pada anak-anak. Kemudian melakukan pengukuran denyut nadi sebelum dan setelah aktivitas. Jadi komponen-komponen kebugaran banyak sekali, ya, antara lain ya, ketahanan, kekuatan, ya, kelincahan, ya. Kemudian ada keseimbangan, eksplosif, kekuatan, daya ledak, otot. Ya, ini yang termasuk komponen. Juga melakukan pengukuran denyut sebelum dan setelah aktivitas kebugaran jasmani. Ini bentuk gerakan-gerakannya seperti push up, ya. Kemudian set up, pull up, ada lari jarak pendek, kemudian lari bolak-balik, lari sprint, ya. Kemudian banyak sekali ini jenis-jenis kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas kebugaran. Ya, langkah-langkah persiapan proyek ini peserta didik dibagi dalam 4 kelompok. Jadi kelas 5 nanti putra sendiri, putri sendiri. Ya. Putra 1 kelompok, putri 1 kelompok, dan kelas 6 putra 1 kelompok, putri 1 kelompok. Dibagi kelompok berdasarkan cara lakukan praktek atau latihan kebugaran kalau kayak jasmani, daya tahan jantung atau kardiorespiratory. Ini melalui yang kita akan melaksanakan empat gerakan untuk mengukur kebugaran. Yang pertama berlari di tempat selama 1 menit, ya. Nanti yang kedua jumping jack selama 1 menit, lari bolak-balik selama 1 menit, burpes selama 1 menit. Nah, aktivitas pembelajaran dibagi dalam 4 pos. Ya. Ini pos 1 berarti berlari di tempat, pos 2 jumping jack, pos 3 lari bolak-balik, pos 4 burpes. Kemudian hasil tiap pos ada yang melakukan gerakan, ada yang mencatat hasil denyut nadi setelah aktivitas selama 1 menit. Dan jadi anak-anak dibagikan berpasangan, ya, satu kelompok dibuat berpasangan. Nanti yang satu itu mencatat hasil denyut, ya, dan mengamati gerakan itu sudah pas atau belum, karena gerakan-gerakan itu mungkin ada yang melakukan sampai diri, ya, ada lari di depan misalnya harus dijaga. Kemudian pas cek lain angkat yang secara PD ini. Nanti dalam penilaian, ya, anak-anak biar menilai temannya sendiri, ya. Nanti teman-teman dari guru kelas pada pos-pos juga menilai. Nanti ada lembar penilaiannya. Nanti silakan untuk memberikan penilaian. Penilaiannya nanti yang pertama persiapan jelas, gerakan kaki, gerakan tangan, ya, posisi badan bagaimana. Nanti ada lampu tersendiri, ya, sudah siap.
Ya, ini ya, yang akan kita ukur yang pertama itu lari di tempat. Kalau yang menurut lari di tempat ya, nanggung itu. Tapi boleh tidak sedikit boleh ya. Walaupun dilepas boleh, sikit dengan sikit dengan terus, berarti apa geser. Tidak bisa lari di tempat perlu mau masuk namanya. Tapi istilahnya lari di tempat, itu praktiknya sebetulnya. Kemudian diving check ya, diving check itu seperti gambar yang kedua itu. Nah, larinya ya ini yang putih dan yang hitam, tapi bolak balik nomor. Nanti kita ambil jarak tidak perlu jauh-jauh, ya 6 meter, 6 meter bolak balik selama 1 menit. Jadi cukup melelahkan juga. Ya, nanti. Kalau ibu-ibu rasanya bisa boleh ya dicoba. Kemudian yang terakhir bungkus seperti itu dari gerakan. Ya. Ini kan ada gerakan kaki, kemudian tangan, ada apa ya posisi badan. Nah, ini termasuk nanti yang dinilai silakan. Ya. Karena posisi kaki badan kadang-kadang bareng ngomong ya istilahnya apa ya bakok. Tangan dari skill tangan. Kemudian dari itu ya gerakan kakinya juga ya, kalau saya dibubur toh, ya. Misalnya besok dalam gerakan anak-anak ibu mesti menemukan gerakan yang kadang-kadang ya lucu. Ini kotak-kotak mungkin ya. Aku dia so. Sekarang sudah berumur ya lain ya. Lari itu begitu lari ini bocah-bocah masih anak-anak masih larinya masih lincah ya. Pulang balik selama 1 menit itu kuat. Kemudian seperti kita ya ngomong-ngomongan ya. Ini tunjuk nadinya musik tuk. Ya, ini mulai struktur program dan mitra. Mitra ya kita untuk melaksanakan kegiatan atau program itu akan berjalan dengan baik apabila kita dari Kober itu semuanya mendukung, memberikan kontribusi, berkolaborasi supaya tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Setelah aktivitas sebulan berakhir, peserta didik mempresentasikan hasil pengalaman dan pengukuran pada jadi nanti pasangannya akan berpasangan. Saya nanti ya setelah kelompok 1 sudah melakukan semuanya 4 pos, ya, nanti bergantian. Yang melaksanakan jadi yang nanti bergantian yang mengamati. Ya tugas dari itu nanti yang mengamati di pos-pos masing-masing. Yang nanti ada Bu Sindi ya tolong di kamera atau yang apa kegiatan itu aja memang benar-benar dirasakan. Kemudian guru memfasilitasi dan mengamati dalam sebuah kegiatan agar program bisa berjalan dengan baik. Nanti diingatkan kadang-kadang anak-anak itu kan sadar sendiri tapi dengan ditunggui diarahkan ibu-ibu yang ada itu kan nanti anak-anak bisa melaksanakan dengan sesuai yang diharapkan. Guru olahraga menjadi inisiator ya. Ini besok mungkin teman kita dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 jadi inisiator yang bicara sini ya untuk menyampaikan programnya. Ibu kepala mungkin punya apa ya agenda untuk membawa eksibisi yang lebih baik dengan branding sekolahnya, monggo nanti. Ya. Ini dan berkolaborasi dengan seluruh guru yang tergabung dalam KBS. KBS apa? Komunitas belajar KBS, komunitas belajar sekolah yang tergabung dalam KBS dalam mewujudkan KBS kelompok belajar sekolah. Itu seperti itu. Siswa KBS.
Orang Ya, komunis. monggo sekarang tingkatannya oke. Kemudian tentang kapasitas yang di sekolah. Nah, ini berkenaan dengan aset-aset yang ada di sekolah kita. Aset fisik memiliki fasilitas yang memadai. Jelas memadai yang kecil. Belum apa lapangan ada, ya. Ruang-ruangan banyak, ya. Kemudian media pembelajaran sudah ada. Kalau belum, ya nanti kita buat media-media atau alat bantu pembelajaran yang kita modifikasi sendiri. Ya. Bahwa aset untuk fisik individu dan aset manusia dan aset sosial teamwork dalam komunitas belajar sekolah dalam merancang dan menjalankan. Nah, kemudian mengevaluasi program sehingga program direncanakan bisa berjalan dengan baik. Ya, kemudian harus direncanakan dulu, kemudian dilaksanakan. Setelah itu, mesti ada evaluasi. Ya, pegawai guru itu membuat RPP mau dilaksanakan, ada evaluasinya seperti itu. Ya. Kemudian rencana evaluasi program dilakukan melalui pengamatan langsung. Ya. Jadi anak mengamati langsung pasangannya, guru mengamati langsung anak yang sedang melakukan. Ya. Berdasarkan siswa dan umpan balik dari anggota kompel. Nah, mau nanti memberikan umpan balik ya pada program, pada kegiatan-kegiatan ini dia berjalan dengan baik. Dan di presentasi siswa dari hasil pengamatan dan catatan selama kegiatan aktivitas kebudayaan. Nah, anak-anak diberikan kewenangan untuk mengamati dan menilai temannya, nanti saling bergantian. Kemudian yang tiga terkait dengan rubrik penilaian oleh siswa. Yang selanjutnya kemungkinan tantangan menstabilkan gerak dalam aktivitas kebudayaan. Nah, gerakan yang pertama mungkin masih oke lah. Kemudian gerakan yang kedua mungkin agak capek ya, jadi gerakan mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Tapi tetap dengan nanti motivasi dari teman-teman kompel, guru yang berada di situ nanti bisa memotivasi anak supaya gerakannya yang lebih baik. Nanti yang ditunggu itu. Kemudian faktor alam. Nah ini tantangannya kadang-kadang ini musim hujan, faktor alam karena tidak bisa dilakukan di lapangan dan nanti kita alihkan depan masjid yang punya ruangan indoor. Kemudian ini waktunya perlu karena waktu sekarang kita mengisi sibuk. Jadi kita ambil nanti setelah tes mulai tanggal 2 sampai tanggal 5. Nanti kita mulai tanggal 16 9 sampai 16. Kemudian selanjutnya menghitung denyut najis setelah aktivitas gerak kebugaran. Solusi guru memfasilitasi peserta didik dalam upaya kegiatan bisa berjalan dengan baik. Hasil yang diharapkan dari program adalah menumbuhkan kesadaran untuk melakukan aktivitas agar tubuh yang bugar. Jadi aktivitas kebugaran itu tidak bisa dilakukan sesaat, harus rutin lah. Memang olahraga 1 minggu untuk kita mungkin kurang, ya, karena akan mencapai tingkat kebugaran ini juga tidak mudah. Ini harus dilakukan dengan terprogram, terencana, intensi terus, ya. Kemudian gerakan-gerakan itu yang berhubungan dengan kebugaran. Nek macul terus saya sihat ya baik. Tak bisa juga. Solusi mana ya? Oh, yang hasil yang
Kegiatan kedua, dengan tubuh yang sehat dan juga akan terhindar dari penyakit dan kelelahan yang berarti. Dan yang sehat dan juga ini penyakit-penyakit akan enggan mengakhiri kita. Mestinya seperti itu. Mungkin di sini sehat dari suara penyakit lama mulai juga. Ya, terima kasih. Saja dalam slide. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan tadi mungkin banyak kekurangannya. Mohon nanti masukan dari ibu-ibu untuk memberikan pendapat-pendapatnya yang berkaitan dengan apa yang akan kita laksanakan. Mohon dari ibu-ibu. Jangan bertanya tapi untuk memberikan masukan. Ya, oke, mohon. Sudah? Mohon, Bu. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Yang pasti kita tidak lepas dari kata-kata yang sering kita dengar ya Pak Tri. Mensana, mentor, kuresana, gitu ya Pak Tri. Ya. Jadi di dalam jiwa yang sehat, badan yang sehat, terdapat jiwa yang sehat pula. Mudah-mudahan besok tidak hanya siswanya saja Pak Tri. Kita sebagai pengajar dan pendidiknya juga dites kebugarannya. Jadi ya kita tidak hanya sehat saja, tapi kita pasti bugar. Ya, karena bugar pasti sehat ya Pak Tri. Tapi kalau sehat belum tentu sehat. Bugar pasti sehat. Tapi sehat belum tentu bugar. Ya, mudah-mudahan kita dan teman-teman besok ikut semua bugar Pak. Ya, tidak hanya siswanya. Tambah lagi mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, monggo Bu. Kalau langsung saja menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Riono terkait dengan RPL PKG PJOK. Di sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya yang diharapkan dari kegiatan P5 itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi P5 itu alurnya sekolah memiliki koordinator P5 yang kemudian nanti ada anggota-anggotanya, di mana satu tim itu kemudian membuat jadwal menyusun program P5 yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Dari alur pendahuluan inti sampai dengan penutup yang nanti misalkan tema kita misalkan kearifan lokal, misalkan kita akan membuat makanan, atau kalau dikaitkan dengan Pak Tri misalkan apa yang dilakukan Pak Tri ini sebenarnya juga masuk dalam tema kelima, yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Yang artinya P5 itu tidak bisa berjalan sendiri. Bukan karena Pak Triono guru PJOK kemudian yang membangun raganya hanya guru PJOK, tapi kita sebagai tim di SD ini semuanya bertanggung jawab dan harus terlibat untuk membangun jiwa dan raganya anak-anak. Maka seperti yang disampaikan oleh Pak Triono tadi, melalui komunitas belajar ini diharapkan kita bisa berbagi praktik baik, berbagi pengalaman, bisa bersama-sama merencanakan kegiatan yang akan kita laksanakan, sehingga dalam pelaksanaan nanti jelas sudah ada penanggung jawabnya, atau misalkan tadi dibagi per pos-pos itu sudah ada penunggu posnya, kemudian nanti ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian ada evaluasinya. Yang diharapkan adalah seperti itu. Jadi apresiasi yang luar biasa kepada Pak Triono yang sudah mengawali praktik baik di SD Negeri Piji itu sendiri, yang harapannya nanti saya dan teman-teman juga bisa mengikuti di momen-momen berikutnya, sehingga P5 yang akan kita tuju itu bisa kita jalani bersama-sama dan pada akhirnya mencapai tujuan, di mana tujuan P5 itu adalah karakter pada siswa, bukan sekedar
melaksanakan kemudian sudah, tapi P5 itu harus dilaksanakan secara berkala agar apa? Agar anak itu punya karakter, agar setelah P5 itu selesai karakternya itu masih melekat dalam diri anak. Itulah yang diharapkan. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan Pak Triyono bahwasanya setiap sekolah itu pasti punya aset, di mana aset itu tidak hanya berbentuk sumber daya berupa benda, tapi juga bisa dari sosial, bisa dari bentuk yang lainnya lagi, yang mana aset itu adalah peluang kita untuk memajukan sekolah ini. Kita sebenarnya sudah punya bekal, tapi di balik bekal itu kita pasti punya tantangan. Nah, tantangan itulah PR kita untuk menghadapi tantangan tersebut dengan merencanakan solusi apa yang bisa dicanangkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Hingga akhirnya program tersebut bisa berjalan dan ada perubahan yang signifikan yang bisa diraih di SD Negeri Piji. Tadi Pak Tri sudah menyampaikan kekuatan kita apa, tantangannya apa, solusinya apa, dan itu pasti akan selalu ada di setiap kegiatan yang kita canangkan. Maka kedepannya ini bisa menjadi praktek baik bagi kita. Ketika merencanakan sesuatu, kita bisa melihat peluangnya seperti apa, tantangannya seperti apa, dan solusinya bagaimana. Yang dalam arti tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti memiliki solusinya dan bisa kita laksanakan ketika kita mau bekerja sama, ketika kita mau bergerak bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih dan terima kasih atas berbagi praktik baiknya Pak Tri. Semoga kita bisa terinspirasi dan menginspirasi lagi kepada yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah dan Bu Cindy dan semuanya yang telah memberikan kontribusi, berkolaborasi dengan saya, dan mari kita bersama-sama wujudkan apa yang kita bersama-sama programkan agar supaya nanti pembelajaran di SDB semakin baik. Dan mungkin sudah ada yang mari kita akhiri pada pertemuan ini. Alhamdulillah sudah berjalan baik, dan saya akhiri dengan bacaan Wassalamualaikum